Kewaspadaan terhadap bahan makanan sepertinya harus ditingkatkan. Karena apa yang Rani lakukan merupakan hal yang sangat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan. Bayangkan, dalam waktu 1 minggu, sang pelaku bisa memproduksi hingga ratusan terasi. Setelah melihat proses pembuatan terasi ala Rani, membuat kami pun ingin mengetahui bagaimana cara membuat terasi yang aman dikonsumsi. iNews File pun berkunjung ke salah satu produsen terasi, Junairah. Lebih dari 7 tahun sudah Junairah memproduksi terasi dengan menggunakan mesin giling yang sudah usang. Junairah membuat terasi khasnya dengan bantuan para pekerjanya. Ini buatan terasi yang sederhana gitu ya, dari bubuk-bubuk ikan asin, ikan yang dicuek itu ikan Medan, teri Medan, jambrong. Bekasnya tuh bubuknya tuh diayak gitu, dibuat terasi sama saya, tapi ada bahan campurannya lonte atau itu padi, lemesnya padi itu gitu. Jadi dicampur sama itu sama pewarna juga, tapi pewarna makanan. Ya, Junairah pun memang memakai pewarna pada terasinya. Namun yang menjadi perbedaan adalah warna yang dipakainya adalah pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kalau di sini Jawa Barat nggak laku kalau bukannya merah gitu. Mesti ada merah-merahnya kalau di Jawa Barat. Seluruh dah dari Banten sampai Bandung semua gitu. Mirip dengan Rani, Junairah pun menyatakan bahwa terasi dengan warna kemerahan lebih menarik minat masyarakat daripada warna coklat. Pewarna kue, pewarna makanan ini mah. Berapa tuh harganya? Harganya 135.000 1 kilo. Tak heran bila Rani melakukan kecurangan yang cukup berbahaya. Bila Junairah harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah untuk membeli pewarna makanan, Rani hanya membutuhkan tidak lebih dari 20.000 rupiah untuk membeli pewarna tekstil. Pada proses produksi pun terlihat perbedaan. Bila Rani menggunakan pewarna tanpa menakar terlebih dahulu, Junairah sebaliknya. Ia memiliki hitungan tersendiri dalam menggunakan pewarna pangan tersebut. Perbandingan bubuk dari ikan terasi ini bubuknya 400 kilo, itunya pewarnanya 1 kilo. Junairah menjual terasi buatannya ini bukan per batang melainkan per karung. Kalau ibu nggak nyetak, jadi ibu bikin yang udah digiling, dikarungin, isinya 25 kilo, 1 karung harganya 110.000. Melihat banyaknya terasi yang sudah menggunakan pewarna non-pangan beredar, Junairah tetap setia meski harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pewarna khusus makanan. Sudah tentu alasannya agar tidak membahayakan kesehatan. Bedainnya gini, kalau yang pewarnanya sampai medok sekali itu pewarna pewarna tekstil ya. Untuk itu kami pun memberikan tipsnya agar Anda tidak tertipu. Terasi yang baik memiliki warna yang cenderung gelap, coklat kehitam-hitaman. Teksturnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, serta memiliki aroma khas tajam dan tidak tengik. Sedangkan untuk terasi yang diproses dengan pewarna tekstil, tampilan fisiknya berwarna merah mencolok. Warnanya pun menembus hingga ke dalam. Dan bila dipegang, warnanya bisa menempel di tangan. Konsumen perlu berhati-hati dan teliti saat membeli penyedap rasa yang satu ini. Tim iNews File pun segera menemui dokter spesialis penyakit dalam, Ari Fahrial Syam, untuk mengetahui bahayanya bila pewarna non-pangan masuk ke dalam tubuh. Kalau itu biasanya dia menggunakan rodamin ya, zat warna merah. Nah, warna merah ini justru jangka panjang bisa menyebabkan kanker hati. Nah, itu juga bisa begitu ya. Jadi memang sekali lagi dia mungkin secara akut tidak akan timbul, paling orang tuh akan merasa pahit aja karena memang rasanya tidak nyaman ya. Tapi dalam jangka panjang penggunaannya terus-menerus itu bisa merusak liver,
lama-lama liver kita akan mengalami peradangan, kronis, dan akhirnya bisa timbul yang saya bilang tadi, ke arah kanker, bisa juga timbul seperti itu. Ari menambahkan, zat kimia ini selayaknya tidak masuk ke dalam tubuh. Karena kembali lagi tubuh, belum tentu tubuh bisa mengurai zat kimia tersebut sehingga dikeluarkan oleh tubuh. Lain kalau memang itu sifatnya makanan, ya serat, buah, segala macam, ataupun vitamin-vitamin yang memang itu kandungan nutrisi, ya tubuh akan berusaha, akan mencerna, dan akan mengeluarkan itu semua. Tapi kalau zat kimia itu pada keadaan tertentu dia tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya bagaimana? Dia akan menumpuk di dalam organ-organ, terutama tadi nih organ liver tadi. Nah, bagaimana kalau lama-lama menumpuk? Ya tentu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang akhirnya bisa fatal. Jika sudah tertelan, Ari menyarankan agar segera meminum air dalam jumlah yang banyak. Banyak minum aja air putih, susu. Prinsipnya adalah menetralkan dan mengencerkan racun yang sudah tertelan tersebut. Gitu. Dalam prakteknya, Ari pun menilai bahwa terhindar dari terasi berbahaya ini cukup sulit. Ya, memang itu agak susah ya, karena tapi saya rasa tetap ya kalau kita biasa belanja. Ini kalau saya bilang kalau kita beli dalam mentahnya biasanya nggak ada masalah karena kita bisa bedakannya. Jadi masalah adalah kalau itu sudah dalam bentuk campuran makanan. Nah, ini yang kita nggak bisa nilai. Tapi satu tips sebenarnya, kalau kita ingat misalnya kita habis makan produk tersebut, langsung di makanan tersebut misalnya kita diare, nah kita ingat jangan-jangan, walaupun tentu belum tentu juga, jangan-jangan dia menggunakan produk yang tidak berkualitasnya baik. Menjadi konsumen cerdas harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakwaspadaan tentu bisa mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Begitu juga dalam memilih terasi. Mulai dari sekarang, sebaiknya kita harus teliti terasi seperti apa yang akan kita beli. Maka jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.